membahas juga terkait dengan satu tema penting berkaitan dengan adab ataupun akhlak. Tapi kita lebih akan fokus kepada bagaimana cara beradab tak kala kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Makanya kemudian kenapa adab ini penting? Karena para ulama mengatakan adab ini lebih tinggi daripada ilmu, sehingga para ulama-ulama terdahulu mempelajari adab terlebih dahulu, barulah mereka mempelajari akan ilmu. Misal kita lihat Imam Al-Bukhari, sebelum beliau menulis akan kitab hadis yang terkenal Sahih Al-Bukhari, maka beliau menulis kitab adab terlebih dahulu, yaitu Adabul Mufrad namanya. Begitu juga Imam Nawawi yang terkenal dengan ulama dari berbagai macam disiplin keilmuan, tapi yang pertama ditulis oleh beliau adalah berkaitan dengan adab juga. Maka yang akan kita bahas mulai hari ini dan ke depannya insya-Allah, kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, adalah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bagaimana adab saat berinteraksi dengan Al-Quran yang sering kita baca itu. Karena ketika Quran tadi interaksinya tidak dengan adabnya, maka tidak akan pernah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah ada dampak bagi kepribadian kita. Kenapa ada adab yang kurang saat kita sedang berinteraksi dengan Quran? Maka kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, beliaulah Imam Nawawi. Di dalam sejarah-sejarahnya walaupun masih banyak perbedaan, tapi beliau Imam Nawawi ini adalah seorang ulama yang di dalam satu hari bisa mempelajari akan 8 cabang ilmu dan juga bisa membaca khatam Quran sekali sehari. Jadi beliau Imam Nawawi itu sekali sehari khatam Al-Quran dan mempelajari 8 cabang disiplin keilmuan. Bahkan ada juga yang mengatakan sehari itu beliau bisa menulis 12 buku. Bahkan 12 buku beliau tulis, 8 ilmu beliau pelajari, khatam Quran sekali sehari. 20 hampir jam je Allah bagi waktu ke beliau. Maka kenapa itu bisa terjadi? Apa ndak tidur beliau? Beliau tidur seperti kita tidur. Beliau juga mencari nafkah seperti kita mencari nafkah. Tapi apa yang lebih oleh orang-orang dahulu itu, kelebihan ulama dahulu, waktunya, keberkahan waktunya banyak Allah berikan. Kenapa kita hari ini terkadang baru bekerja pagi, sore hari, nanti malam tidur, pagi hari balik, tidak sempat beribadah, tidak sempat kemudian memperbanyak amal, karena keberkahan waktu itu yang hilang bagi kita. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Jadi itu beliau Imam Nawawi itu. Dan beliau Imam Nawawi ini tidak pernah menikah sampai wafatnya. Jadi tidak dikenal dengan nama ulama jomblo namanya. Sampai meninggal tidak pernah menikah. Usianya singkat, cuma 45 tahun saja. Tapi kitab yang ditulisnya banyak luar biasa. Kata para ulama, kalau melihat kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, tidak sepadan dengan usianya yang cuma 45 tahun. Jadi itu kehebatan beliau. Bahkan nanti beliau tu pernah disuruh pergi main keluar. Mainlah keluar. Anda muah beliau pergi main keluar waktu masih anak-anak. Kalau anak awak kini anak payah ibu. Menyuruh anu pulang yang payah. Kalau di beliau tidak, menyuruh pergi main yang susah. Itu pula kehebatan beliau. Dan nanti beliaulah seorang ulama penerus dalam mazhab Syafi'i.
Jadi kalau bertemu perbedaan-perbedaan dalam mazhab Syafi'i, maka yang lebih didahulukan pendapatnya Imam Nawawi. Itu kelebihan beliau Imam Nawawi yang akan kita bahas ini. Kita tidak membahas dari awal kitab, karena di awal kitab itu cuma pembahasan tentang keutamaan Al-Quran saja. Bapak ibulah tahu itu apa saja kemudian keutamaan dari Al-Quran yang dimiliki. Kita masuk saja kepada bab, melonceng saja langsung dalam kitab beliau pada bab yang kelima, fi adab hamilil Quran, terkait dengan adab saat berinteraksi dengan Al-Quran. Apa adab-adabnya ketika seseorang sudah mempelajari Al-Quran, mereka sudah berinteraksi dengan Quran, baik kemudian dengan cara membaca, mempelajari, bahkan menghafalkan Quran itu, dan ia sudah paham dengan sedikit banyaknya ayat-ayat Allah tadi, maka mesti adabnya dijaga, kata beliau. Apa adab yang mesti dijaga oleh orang yang sudah belajar Quran itu? Ayyakuna ala akmalil ahwal wa akramis syama'il, kata beliau. Mestilah orang yang sudah belajar akan belajar Quran, mempelajari akan ayat-ayat Allah tadi, mesti sempurna ahwalnya. Apa itu ahwal? Ahwal itu menunjuk kepada sifat zahir seorang manusia. Jadi secara zahir mesti baik perilaku zahirnya. Itu kalau orang yang lah belajar Al-Quran. Bapak ibu kanlah mengaji Quran. Quran dibaca tiap hari, mengaji tafsir kita juga sudah, kemudian Qurannya juga sudah kita ketahui, maka mesti orang beradab dengan Al-Quran, mesti perilaku zahirnya baik, kata beliau. Jadi mesti baik. Apa makna baik perilaku zahirnya? Misal perilaku zahir itu tidak pemarah, misalkan tidak pendendam. Sama model Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu kan tidak ada pemarah. Beliau tu waktu itu dulu ada orang datang ke Nabi Muhammad. Di saat datang ke Nabi Muhammad, dari Aisyah hadis tadi, datanglah orang Yahudi menghadap ke Nabi Muhammad. Apa kata orang Yahudi ke Nabi Muhammad? Assalamualaikum. Artinya kematian di atas engkau wahai Muhammad. Mendengar orang Yahudi berkata seperti itu, Nabi Muhammad cuba menjawab waalaikum. Mudah-mudahan model tulu jengkau, model itu sejawabnya. Tapi Aisyah saat mendengar kini Rasulullah dikatakan mati oleh engkau, mati engkau wahai Muhammad, maka jawaban Aisyah di kala itu, kata Aisyah, assalamualaikum wa la'nakumullah wa ghadiba alaikum. Kecil Aisyah, abangi Aisyah waktu itu lagi. Apa artinya? Assalamualaikum, mati engkau wahai Muhammad. Nabi cuma menjawab model tulu di engkau. Kalau Aisyah tidak, kecil Aisyah menjawab, model tulu di engkau, kau dapat mati lo, dilaknat Allah lo, murka Allah lo untuk engkau. Ketika Aisyah marah, maka apa kata Rasulullah? Nabi cuma berkata, pelan-pelan wahai Aisyah, jangan berkata kasar dan jangan berkata kotor. Itu perilaku zahir namanya. Jadi orang kalaulah belajar Quran, interaksi Quran, perilaku zahirnya mesti baik. Itu nan ahwal namanya. Di samping daripada ahwalnya baik, kata Imam An-Nawawi, wa akramis syama'il. Apa itu syama'il? Mesti pula kemudian syama'il, perilaku batinnya juga baik, kata beliau. Tidak cuma sebatas perilaku zahir yang baik, tapi perilaku batinnya pun juga baik. Contoh perilaku batin itu yang baik, tidak ada ria lagi, tidak ada pendendam lagi. Itu adab nan harus dijaga oleh orang kalaulah belajar Al-Quran. Jago zahirnya, jago batinnya. Jago zahirnya, jangan marah. Jago zahirnya, jangan berkata-kata yang tidak-tidak. Jago zahirnya, jangan mencela orang. Jago zahirnya, jangan gibah. Jago pula batinnya, jangan dendam, jangan ria, jangan sombong dan jangan sebagainya. Itulah ahli Quran sesungguhnya, kata beliau. Itulah yang harus kita cek sampai kini.
Sudahkah Quran itu kita pelajari dengan adabnya? Karena setiap hari kita membaca Quran, kita belajar tafsirnya juga sudah lama, kemudian Qurannya juga sudah berangsur kita hafalkan. Tapi lah baik tak perilaku zahir kita dan perilaku batin kita. Makanya aneh terkadang kalau ada orang yang lah belajar Al-Quran, ada orang yang sudah belajar agama, tapi tidak bisa menahan lidahnya berucap yang tidak-tidak. Sama model kemarin tu waktu zaman kini, di waktu-waktu kini kan ada itu waktu ketika Palestina sedang dizalimi oleh orang-orang Zionis. Kalau orang-orang yang lah beradab dengan Quran yang dipelajarinya, tidak akan mungkin lidahnya mengecek dan tidak-tidak. Tidak akan pernah mungkin. Tapi tadang aja dawa ucapan dari seorang Muslim. Nyo mengaji jo, Al-Quran dibacanya jo, kemudian beraja agama jo, anang keluar dari mulutnya, ala Palestina lo nang keditolong, dia awak si komen tak selesai lah keciknya. Banyaknya kalimat keluar Palestina lah nang dibantu dia awak siko susah pula. Bahkan ada orang ahli agama, ustaz mengatakan, apa kata ustaz tu mengatakan, mengajar orang Palestina tu mengungsi di sini itu hijrah lalai model Nabi hijrah dulu. Ada pula ustaz mengatakan mengajar Hamas tu, walaupunlah klarifikasi beliau, gara-gara Hamas. Siapa Hamas itu sebenarnya? Ada yang bahkan menuduh Hamas itulah akibat Hamas sok-sok bagak kejadiannya. Gara-gara Hamas menyerang, akhirnya ratusan orang Israel mati, ribuan orang-orang Palestina mati gara-gara Hamas tadi. Kalaupun kita lah belajar Quran, tidak mungkin ucapan tu keluar. Itu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, la takallam bikalamin taqtadiru minhu gadan. Jangan kalian berbicara, kata Rasulullah, dengan pembicaraan yang akan membuat kalian nanti menyesal dan sulit mempertanggungjawabkannya ketika di akhirat. Makanya saat berbicara tentang Palestina, kalau tidak terlalu paham dan mengerti, tidak usah berbicara. Kalau tidak menolong dan membantu, tidak usah diam, cukup diam saja. Kini sudah tidak membantu, tidak menolong juga sudah, bersedekah juga tidak, berdoa juga tidak. Itu loh yang keluar dari mulutnya leh. Maka itu bukan ahli Quran, kata Imam Nawawi. Karena ahli Quran tu mulutnya selalu dijaganya, zahirnya dijaganya. Karena orang Palestina tu apa ini bu? Yang dijaga mereka, apa yang dijaga mereka? Yang dijaga mereka kan bukan negaranya saja, tapi tanahnya umat Muslim. Kok tak langsung mulut mengecek model tadi, kok di hadapan Rasulullah nanti mempertanggungjawabkan di akhirat. Baca jawab. Bangkok model itu, bukankah di tanah Palestina itulah Nabi Muhammad dulu berhenti dalam perjalanan Isra beliau di Masjidil Aqsa? Bukankah dari Masjidil Aqsa itu beliau naik ke Mi'raj untuk menerima perintah ibadah salat? Bukankah kemudian Rasulullah itu mengimami nabi-nabi yang lain juga di Masjidil Aqsa? Bukankah mazhab kita dalam fikih adalah mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina, walaupun wafatnya nanti di Mesir di kala itu. Bukankah kemudian para nabi-nabi Allah pun banyak menetap dan hidup di daerah Syam, Palestina itu? Kalau itu nan terjadi mulianya tempat tadi, maka kalau nak membantu diam cukup. Kalau Nabi jauh-jauh harilah berkata, apa kata Rasulullah kepada kata sahabat kepada Nabi, aftina fi Baitul Maqdis ya Rasulullah. Fatwakan kepada kami apa itu Baitul Maqdis ya Rasulullah. Fatwakan kepada kami tentang Baitul Maqdis wahai Nabi. Menjawab Rasulullah, utuhu wasallu fih, kata Rasulullah. Datangi Baitul Maqdis itu dan salatlah kalian di situ, kata Rasulullah. Lalu menjawab sahabat, andai kami tidak bisa ke situ wahai Nabi, bagaimana? Andai tempatnya jauh ya Rasulullah, andai kami tidak punya waktu ke situ, tidak ada biaya untuk berangkat ke situ, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, kirimkan minyak kepada mereka supaya hidup lampu-lampu rumah di tempat mereka di Baitul Maqdis. Rasul mengatakan, kini tidak membantu, sudah nak membantu mencela. Kok di hadapan Nabi nanti kita mempertanggung
jawabkannya. Makanya silakan bantu jo harta, silakan bantu jo doa, silakan. Kalau ndak ke membantu, diam saja. Karena ciri orang yang lah belajar Quran, orang yang lah tiap hari berinteraksi dengan Quran, pasti zahirnya baik, batinnya pun juga baik. Itu kata Imam An-Nawawi. Lalu apa kemudian? Wa ayyarfa nafsah an kulli manahal Quran anhu ijlalan lil Quran. Maka orang-orang yang sudah berinteraksi dengan Quran itu, apa adabnya dengan Al-Quran? Yang kedua, mereka mesti menjauhkan dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Kenapa? Ijlalan lil Quran, sebagai cara mengagungkan Al-Quran. Jadi kalau bapak ibulah belajar Quran, kita kan lah baca Quran itu, tafsirnya lah kita pelajari. Kalau tidak salah kita ngaji tafsir dengan Ustaz Dr. Taufik. Lah pembahasan surah apa gini Bu? Yunus, sejak dari Al-Baqarah dulu. Lah banyak lah sampai surat yang ke-10 Yunus dari Al-Baqarah. Maka orang yang beradab dengan Quran itu, mereka tidak akan melakukan yang dilarang oleh Al-Quran. Sejak dari Al-Baqarah kita mengaji sampai Yunus, anan dapik di sinan dan dilarang oleh Allah, maka tinggalkan. Kenapa? Kalau orang meninggalkan yang dilarang oleh Al-Quran, maka itulah bentuk pengagungannya kepada Quran. Makanya ambil kalimat sebaliknya. Kalau orang sudah belajar Al-Quran, sudah berinteraksi dengan Quran, tapi masih yang dilarang oleh Quran masih dikerjakannya, berarti ia sedang menghinakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati gitu. Jangan nanti ayatnya kita baca, wailul likulli humazatil lumazah, celaka pencela pengumpat, tapi kita masih sibuk mencela dan mengumpat juga, berarti kita sedang merendahkan firman Allah. Jangan nanti kita ambil wailul lil mukadzibin, celaka orang-orang yang dusta, tapi kita masih berdusta, tidak berubah dusta kita, berarti kita sedang merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam An-Nawawi mengatakan. Dan juga disebutkan yang ketiga, khusus untuk orang-orang yang sudah hafal Quran, wa ayyakuna masunan andani'il iktisab. Maka kalau bisa, orang yang lah ahli Quran itu terjaga pekerjaannya dari pekerjaan yang hina. Jadi kok dapet kerajonya, jangan kerajo yang hina. Ada anak-anak wak di situ, anak-anak wak kemanakan wak, nyo ahli lah beraja agamonya, sudah beraja agamo, hafalnya Quran. Aku dapik jan biarkan nyo bakarajo dengan pekerjaan yang hina. Makna pekerjaan yang hina, pekerjaan tu tidak yang hina, tapi kemudian berkaitan je tempat, makanya jadi hina. Apa maksudnya? Misal kita jadi satpam misalkan, tapi satpamnya di mana? Di diskotik misalkan, itu yang buatnya hina jadinya. Kita kemudian menjadi apalah, pegawai toko, tapi di mana? Di tempat yang banyak terbuka aurat di situ. Maka jangan biarkan orang ahli Quran bekerja dengan pekerjaan yang hina. Makanya tu tugas awak bani bu. Kalau layan nak kemanakan wak yang ahli Quran tu, carikan tampiknya maja. Di mana ke maja, siapkan supaya sampai Quran yang dipelajarinya itu. Jangan dianggap enteng. Kadang diawakkan agama Allah kan awak anggap enteng. Kok kami mohon maaf bicara saja, mohon maaf lahir batin. Tamat anak pondok pesantren, dapetnya kemudian lulus kuliah ke luar negeri. Yang kami perhatikan, saat lulus mereka ke luar negeri, payah memasukkan proposal ke masjid-masjid. Ketikalah masuk proposal ke masjid-masjid itu, diterima oleh orang masjid yang pernah kami dapati, diterima oleh orang masjid. Apa kata orang masjid? Jadi kami terima bajalan salah pacik kotak ketika hari Jumaat cik katanya. Disuruhnya lah anak tu bajalan, sedang orang Jumaat memacik kati diang cik, macik kotak cik. Padahal anak tu sia, orang yang lah belajar agama, lah Al-Quran yang dipelajarinya, inya pun pai belajar ke luar negeri, juga mempelajari ayat-ayat Allah, tapi mode tu wak menghinakan anak-anak awak tadi. Akan awak yang salah namanya itu. Kalau memang kini awak memuliakan Al-Quran, anak awak belajar agama ahli Quran, datangnya mengantar proposal,
maka carikan dana dia awak, lah tak kumpul dana baru agiahkan kanak tu. Jangan anak yang disuruh berjalan. Kami bertemu di satu masjid model itu, bahkan dia riak lo dek pengurus masjidnya sedang berjalan. Karena waktu tu kotak masjid jalan, hanya berjalan di belakang macik kotak. Kecik orang musajid mengatakan, oi keciknya, kancang nak berjalan keciknya. Dia riak deki orang rami, baralah kemalunya. Tanyalah ke anak-anak yang berangkat tu, kalau mengecek malu, tapi baalah keinginan berangkat ke luar negeri itu tinggi. Kinianan dituntut anak tu ke luar negeri, kan ilmu agama. Yang dituntut anak tu ke luar negeri, belajar Al-Quran. Tapi kok model itu kita menghinakannya. Makanya jangan biarkan kecik Imam Nawawi, kalau lain orang yang lah ahli Quran, ahli agama itu, jangan biarkan mereka terjerumus ke pekerjaan yang buruk. Jangan biarkan mereka jatuh kepada yang tidak-tidak. Tanggungjawab kita bersama untuk memuliakannya, karena ia adalah ahli Quran. Banyak kini kadang orang Islam yang menghinakan dirinya di hadapan umat-umat lain yang tak kurang ketujuh dan mau cari, tapi lah pernah sampaikan sekali, tapi tidak didengar juga. Apa itu? Ada lembaga-lembaga yang meminta sumbangan Tuhan. Lembaga minta sumbangan untuk katanya untuk membantu orang di pedalaman-pedalaman, untuk bantu orang di tempat-tempat yang terkena bencana. Apanya yang masalah? Minta sumbangannya tidak masalah. Yang masalah tu perempuan bercadar tagak di minimarket macik kotak sampai malam hari, itu yang jadi masalah. Kan awak yang menghinakan berarti itu. Lah jam 7:30 malam kami lihat laijut tagak di perempuan baru malam, perempuan berpakaian bercadar masih tagak macik kotak di situ. Kenapa harus perempuan yang diletakkan? Kalau ia pun kami minta sumbangan, laki-laki suruh tagak situ. Kenapa perempuan? Dan yang anehnya yang berdiri di depan itu pula yang bercadar loh disuruhnya. Akhirnya buruk pandangan orang kepada Islam akhirnya. Akan awak yang menghinakan agama itu. Makanya itu kata Imam Nawawi, adabmu kepada ahli Quran itu tinggi. Jangan adabmu rendah kepada ahli Quran itu, kata beliau. Jadi ke orang-orang ahli Quran itu muliakan. Nampak orang anak-anak awak hafal Quran, kemudian nyolah belajar agama, awak yang menjaganya, awak yang maciknya. Itu seharusnya. Carikan di mana ke bekerja, carikan di mana ke maja, siapkan tempatnya maja. Itu nan harus dilakukan oleh orang kepada orang ahli Quran. Itu kata beliau. Bahkan juga disebutkan ke hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yan bagi lihamalil Quran, maka seharusnya lah bagi orang-orang yang sudah berinteraksi dengan Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Quran, apa yang harus dilakukannya? Ayyuqraf bilaili idzan nasu naimun, mereka bangun dan menghidupkan malamnya di saat orang sedang tertidur di malam hari. Jadi awak kalaulah mulai belajar Quran tu anan disuruh Nabi, maka acok-acok bangun di sepertiga malam, hidupkan malam. Itu orang dan ahli Quran itu. Tu kecik guru kami dulu. Apa kecik guru kami? Kalau kamu mencaliak siap orang, mencaliak salih orang, di mana mencaliaknya? Di sembahyang malamnya. Kalau lai rutinnya sembahyang malam, lai acoknya jago, itu tanda siap orang tu. Karena sembahyang malam itu kan paling payah mengerjakannya Pak Ibu, berat mengerjakannya. Dan itu yang disampaikan, bahkan juga disebut di Imam An-Nawawi, yang bagi ayyakuna i'tina'uh bi qiraatil Quran fil laili aktsar wa fi salatil lailil aktsar. Maka orang-orang yang sudah berinteraksi dengan Quran itu mesti dua hal ko jangan ditinggalkannya. Apa yang dua hal itu jangan ditinggalkannya? Pertama, membaca Quran di malam hari, dan yang kedua menghidupkan salat malam. Itu jangan ditinggalkan. Kalau memang awaklah ingin menjadi ahli Quran, maka dua itu jangan ditinggalkan. Bagaimana salat malam, bagaimana membaca Quran di malam hari. Kita ambillah istilah hadis Nabi menyebutkan syarful mukmin qiyamul lail. Semulia-mulia orang mukmin itu adalah mereka yang qiyamul lail. Disebutkan di hadis Nabi yang lain, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik
hamba adalah mereka yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Bahasanya qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail Pak Nimo? Apa itu salat malam? Nan disebut lail ku sejak jam berapa sampai jam berapa Pak Nimo? Yang dia tong lail. Kalau dia awak kan malam tu kan sama saja. Pokoknya kalau tabana matahari lah malam tu. Alah tiba lah tabi lo matahari alah siang tu kecewa. Kini kalau dalam agama yang lail tu jadi jam berapa? Etongan lail itu kan malam. Lail itu terhitung dari setelah isya sampai setengah jam waktu subuh masuk. Kalau kini kita ambil saja subuh jam 4.45, berarti hitungan lail itu dari sudah isya sampai 4:4. Dari 4:4 sampai 4.45 tu nama waktunya waktu sahar namanya. Tu nan disebut je sahur tu kejawab sahar. Ketika 4.45 habis waktu sahar, terbit waktu fajar, tu nan salat subuh. Jadi disebutkan oleh Allah dan Nabi, dirikan salat lail. Apa itu salat lail? Salat yang ditunaikan dalam bentang waktu setelah isya sampai 4:4. Dirikanlah salat itu. Salat apa yang akan kami tunaikan ya Allah? Boleh pilih. Ada salat yang dimulai dengan tidur, ada salat yang dimulai tanpa tidur. Kalau salat yang dimulai dengan tidur, namanya disebut dengan hajadah. Aku mau tunjukkan sembayangan yang terkenal namanya dewa ibu tahajud. Kok sampai namanya tahajud? Padahal kalau sembayang yang ditunaikan sesudah awak tidur, tu namanya hajadah. Kok berubah nama jadi tahajud? Aku maknanya, kalau bapa ibu ingin salat di malam hari setelah tidur, wak kan lalu ingin wak bangun sepertiga malam tu untuk tidur, maka keinginan dan rencana untuk bangun itu tambahkan ta di depannya. Apa bacaan jadi Pak ni? Tahajada. Kan kalimat awalnya hajada. Kalau kita punya keinginan untuk bangun dan kita rencanakan kebangun itu, tambahkan ta di depannya. Berarti bacanya menjadi tahajada. Cukupkah kami cuma berkeinginan untuk bangun? Tidak, kata Allah. Kalau cuma ingin bangun, jangankan untuk salat, orang nonton bola pun inginnya bangun. Ada rencananya bangun jam berapa. Maka kalau engkau ingin salat tahajud, tidak cukup cuma ingin, tapi motivasi dirimu supaya engkau mau bangun di sepertiga malam itu. Maka motivasi untuk kita supaya bangun di sepertiga malam, tambahkan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Apa bacanya di ibu? Tahajjad baru. Kan fathah tadi, hajada, tahajjad. Maka untuk menunjukkan sifatnya, ganti fathah dengan dhammah, baru berubah jadi tahajud. Itu nan sembahyang tahajud. Jadi apa sembahyang tahajud itu? Salat tahajud itu adalah salat yang punya rencana saat sebelum tidur, dan mesti ada motivasi berlebih untuk bangun di sepertiga malam. Itu nan tahajud. Jadi yang tahajud tu bukan sekedar alah lalu kami kok lagi jago weko sembahyang ke bandak, ndak boleh. Itu ndak tahajud namanya. Walaupun dikerajukan tahajudnya namanya, tapi hakikat tahajud tu mesti salat tu direncanakan saat awak kalalu, dan motivasi diri awak supaya amuh bangun sepertiga malam. Itu nan tahajud. Ambil contoh. Kalau bapa ibu ingin salat malam jam berapa bapa ibu ingin salat malam? Jam 3. Jadilah kita ambil bapa ibu ingin salat jam 3. Kalau ingin salat jam 3 berarti bangunnya jam berapa Pak ni? Kan tak mungkin jam 3. Kalau salatnya jam 3 tak mungkin bangunnya jam 3. Berarti mesti sebelum itu. Berapa waktu yang dibutuhkan sebelum itu? Caliat Nabi Muhammad waktu bangun dari tidur. Itulah ada kita bahas dulu. Nabi itu duduk dulu. Saat bangun tidur beliau
Duduk. Tapi Bapak Ibu, ambo peringatkan, hati-hati dengan duduk di malam hari. Duduk malam tu beda je duduk siang. Kalau duduk malam tu, cubalah Bapak ni Ibu. Duduk wak jago lalu, dicaliak jam 2, ipi siang atau santa. Pas dibuka jam ampek sini tu. Tu lo bedanya kalau duduk malam tu. Duduk malam tu beda pula, entah wak pula itu. Kalau duduk malam ada itu. Kadang duduk sebentar baru rasanya. Tapi caliak jam, alah sajam siap kiranya terlalu akhirnya. Itu duduk malam. Kalau duduk siang beda. Maka Nabi saat duduk itu, saat sedang duduk, beliau hapus bekas ngantuknya, beliau baca doa, beliau baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, baru beliau berwudu. Kalau kita tiru Nabi tadi, Nabi bangun duduk dulu. Siap duduk, hapus bekas ngantuk dulu. Baca doa bangun tidur dulu. Baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, baru beliau berwudu. Kira-kira berapa waktu kita butuhkan untuk itu Bapak ni? Setengah jam lah. Berarti kalau untuk persiapan menjelang salatnya setengah jam, kalau salat kita rencanakan jam 3, mesti kita bangun setengah 3. Kini lagi lahwak rencanakan bangun setengah 3. Bapak Ibu lalu dalam sehari itu berapa jam biasanya? Berapa jam Ibu? Berapa Ibu? 6 jam. Kita ambil 6 jam. Kalau tidur kita biasanya 6 jam dan kita mesti bangun setengah 3, kurang 6 jam. Berarti setengah 9 kita lah mesti tidur. Setengah 9. Dan memang Nabi mode itu. Nabi itu kalau seandainya beliau malam siap isya, pulang dari masjid, pulang ke rumah, kalau tidak ada persoalan umat, tidak ada pula yang akan dibahas dengan para sahabat, Nabi itu pulang ke rumah nanti dengan istri beliau cuma diskusi ringan tentang kehidupan hari ini. Jadi Nabi itu mode itu, tiba di rumah pulang senang isya, bercerita je isteri sebentar, anan hari ko, anan terjadi, anan kurang, anan ada masalah, anan kebahagiaan, ditanya itu semuanya. Ali mau itu ibu, apa ke ibu malam-malam nak? Nak ada. Jadi sudah pulang dari situ untuk nak ketahuan sendiri mau itu. Kalau Nabi mau itu, Nabi itu sudah malam tu beliau diskusi ringan. Setelah diskusi ringan sebentar, barulah kemudian Rasulullah istighfar 70 sampai 100 kali, baru langsung beliau istirahat. Makanya saat beliau siap isya tu tidak banyak yang beliau kerjakan, cuma diskusi ringan dan istighfar kepada Allah. Beliau tidur cepat, makanya dalam hadis-hadis Rasulullah, Nabi tu bangun jam 2 rata-ratanya. Jam 2 tu beliau bangun bukan langsung salat, tapi persiapan untuk salat malamnya. Karena kalau 6 jam kita biasanya tidur dan di malam tu tidak cukup 6 jam, maka metabolisme tubuh akan menuntut tidur di siang hari nantinya. Misal sampai jam lalu siang tu pasti dipasuhnya lalu 2 jam nanti. Tu tubuh awak memang ada itu sifatnya. Makanya rencanakan. Di saat kita punya rencana seperti itu, disitulah rencana tadilah makna huruf ta di depan itu. Tahajud. Ketika rencananya sudah, apa lagi yang disiapkan? Motivasi, itu makna tasdiknya. Motivasi apa? Supaya Bapak Ibu ingin dan bisa kuat keinginan untuk bangun di sepertiga malam. Apa motivasinya? Allah sudah memberikan motivasi di Quran surat ke-17 ayat 79 sampai ayat ke-80 surat Al-Isra-nya. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi, di antara sebahagian malammu bertahajudlah. Tu sayang Allah kepada kita. Aku tidak minta malam tu sepenuhnya engkau beribadah. Aku tidak minta sepermalam tu engkau beribadah salat saja, tidak. Cukup sebahagian malam bangunlah, kata Allah. Untuk apa kami tahajud tu ya Allah? Nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan bagimu, kata Allah. Kalau kami mau untuk bangun sepertiga malam, apa yang kami dapatkan ya Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka ku janjikan derajatmu akan kuangkat di atas dunia. Itu janji pertama Allah. Jadi kalau mau sepertiga malam, derajat pasti diangkat. Makanya caliak dulu Bapak dan Ibu dulu. Kita tak caliak ulama-ulama dulu. Kita caliak salah pendiri-pendiri bangsa ini.
Pendiri bangsa ini, kenapa bangsa aku maju dulunya dari terjajah bisa merdeka, bansuan saja naik seketik-seketik. Ternyata pendiri bangsa dulu mereka jarang meninggalkan salat malam. Seperti Jenderal Sudirman, seorang jenderal panglima perang, bahkan tubuhnya pun harus dilerakannya karena dalam perperangan, tapi ternyata Jenderal Sudirman itu adalah orang yang menjaga salat malamnya. Caliak pujo ke Haji Agus Salim, seorang diplomat hubungan internasional, mewakili Indonesia dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain. Diplomat paling hebat, menguasai 8 bahasa beliau. Tidak cuma 1 2, tapi 8 bahasa beliau kuasai. Kalau Pak Ibu berapa bahasa Pak Ibu kuasai? Lain 2. Pertama Minang, yang kedua Indonesia. Anan Indonesia itu patah-patah loh. Dan fasih mana bahasa Minang Sungai Pua. Itu fasih mana. Beliau orang diplomat hubungan internasional 8 bahasa. Ternyata Kiai Haji Agus Salim itu adalah orang yang menjaga salat malamnya. Caliak pula Muhammad Nasir, beliau seorang pejuang luar biasa. Ternyata beliau pun juga menjaga salat malamnya. Karena beliau menjaga salat malamnya, Allah angkat derajat-derajat orang tadi. Itu janji Allah, maqamam mahmuda. Ketika kemudian maqamam mahmuda itu telah terjadi, Rabbi adkhilni madkhala sidqin, yang kedua. Apa itu yang kedua? Akan dibimbing oleh Allah terus kepada sebuah kebaikan. Dibimbing Allah aktivitas kepada kebaikan-kebaikan. Makanya amu lupa entah Kiai Agus Salim entah Muhammad Nasir, waktunya jadi pejabat itu, pejabat negara, anaknya kan memakai kertas untuk nulis surat. Ditanya oleh beliau, engkau nulis surat untuk apa? Untuk menulis surat ke seseorang. Urusan negara, urusan pribadi, urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, jangan pakai sukaratih nan ada di negara itu. Karena karatih yang ada di kantor itu untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Cuma cek karatih itu. Caliak pula kemudian dahulu sahabat Nabi pada itu juga datang, kemudian orang bertamu ke rumahnya, sedang hidup lampu togok lilinnya, datang orang bertamu. Kemana kau cerita tentang apa? Membahas masalah negara atau masalah pribadi? Masalah pribadi. Diambil lampu itu sekali. Kenapa dimatikan? Akan kau cerita. Lampu kau disiapkan untuk kepentingan negara, sementara engkau akan bercerita pribadi denganku, maka aku matikan lampu tadi. Dibimbing oleh Allah dengan baik orang seperti itu. Bagaimana orang yang salat malam dibimbing oleh Allah? Apa yang dibimbing oleh Allah? Aktivitasnya, kalau nya pejabat publik, nya kemudian pejabat negara, tidak akan mungkin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itulah makanya waktu butuh sebenarnya pemimpin yang lain menjaga salat malamnya. Itu yang awak butuhkan di negara. Kok dapat pejabat-pejabat waktu dijago sembahyang malam yang salahnya. Akhirnya kalau lainnya jago sembahyang malamnya, elok si kerajaan yang salahnya lain. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan itulah kita harapkan. Baharu juga kok di tangan sialan nanti sembarang salah. Bapak Ibu nanti mudah kami menyuruh-nyuruh pilih siapa ndak, karena itu kampanye namanya itu. Mudah kampanye kemari dah. Pokoknya mu cuma ingin menggambarkan orang dulu bangsa kita maju karena pejabatnya adalah mereka yang menjaga salat malamnya. Lalu apa kemudian janji Allah? Wa akhrijni makhraja sidqin, dan setiap kesulitannya akan kubantu lepas dari kesulitan yang ia punya. Itu motivasinya. Jadi cari motivasinya. Apa motivasi kalau salat malam? Diangkat derajat oleh Allah, dibimbing dalam aktivitasnya, kemudian dibantu dari setiap kesulitannya. Maka kana itu sebagai motivasi untuk bangun di sepertiga malam. Kalaulah dimotivasi mode itu tidak juga bangun, maka butuh motivasi apa lagi supaya kita bangun di sepertiga malam. Sebagai penutup saja Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kalau beli deterjen, ibu beli deterjen, yang cik berhadiah mangkuk, yang cik ndak main ibu ambil. Yang kau bayar mangkuk, walaupun baunya ndak harum, yang penting ada hadiah mangkuk. Walaupun ndak harum, yang pentingnya ada hadiah piring di mangkuk. Sedangkan hadiahnya cuma mangkuk piring saja, kita ambil itu sekali. Kau tawaran Allah, derajatmu diangkat,
kemudian dibimbing setiap aktivitasmu, kemudian dilepaskan kau dari kesulitan hidupmu. Apa kuncinya? Hidupkan malam. Maka orang yang menghidupkan malam, itulah ahli Quran yang sesungguhnya, kata Imam An-Nawawi mengatakan. Jadi kata beliau, orang kalaulah berinteraksi di Quran, belajar Quran, ahli Quran, maka pasti ia menghidupkan malamnya. Itu kata Rasulullah, di saat orang tidur, bangun di sepertiga malamnya. Jadi kalau kita deklah belajar Quran, mengaji lai tarawih, kemudian belajar tafsir ia, baca Quran ia, belajar Quran ia, segala bidang agama kita pelajari. Amakuan suan-sulah menjaga adabnya. Apa adabnya? Supaya Quran tu bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan, maka ikuti petunjuknya. Apa ikuti petunjuknya? Kita ringkas saja. Dari awal tadi, jaga perbuatan zahir dan batin kita, kemudian jauhi segala yang dilarang oleh Al-Quran, kemudian bagi khusus ahli Quran, maka tolong carikan mereka pekerjaan, siapkan tempat untuk mereka mengabdi, dan jangan biarkan jatuh kepada pekerjaan yang hina. Dan apalagi orang ahli Quran, mereka adalah orang yang menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru pembuka di awal adab-adab interaksi Quran. Nanti puncaknya mana di bab ke-6. Bab ke-6 tu baru inti awak sebenarnya dengan Quran itu. Mungkin itu sajalah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan, kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Al-Fakir ad-da'if indallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.